Salam Autoblazer. Halo Sobat Autoblaze, kembali bersama saya di channel kami Autoblaze, channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik, serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para Autoblazer semua. Baik, apa kabar Sobat Autoblazer? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, di masa yang sulit seperti ini, mungkin perlu bagi kita semua untuk melakukan efisiensi di dalam pengeluaran. Mungkin salah satunya yang perlu kita lakukan efisiensi adalah dalam hal pengeluaran dalam perawatan kendaraan. Dan pada kali ini saya akan memberikan tips bagi para Autoblazer semua, bagaimana cara melakukan pemilihan oli mesin yang sesuai untuk kendaraan para Autoblazer semua. Nah, baik, seperti apa cara melakukan pemilihan oli mesin yang pas nanti untuk kendaraan para Autoblazer semua? Mari kita simak video berikut ini. Sobat Autoblazer, saya sudah berada di sini dan di sini ada beberapa sampel dari oli mesin, dan saya akan mencoba menjelaskan beberapa perbedaan di antara oli mesin ini. Dan yang perlu kita ketahui adalah kita perlu memilih oli mesin yang tepat agar tidak terjadi kerusakan pada mesin kendaraan kita yang bisa menyebabkan pengeluaran biaya kita akan lebih banyak jika memang terjadi kerusakan pada mesin kita. Baik, sebelumnya kita perlu ketahui ada banyak sekali fungsi dari oli mesin, akan tetapi 3 poin utama atau 3 fungsi yang paling penting pada mesin, yaitu yang pertama adalah fungsi pelumasan. Fungsi pelumasan itu berfungsi ketika komponen di dalam mesin itu bergerak dan dilumasi oleh oli mesin ini sehingga pergerakannya menjadi smooth. Dan yang kedua itu adalah fungsi pendinginan, dimana ketika si mesin itu bekerja maka akan terjadi gesekan antara komponen dan akan terjadi panas, lalu panas itu akan diterima oleh oli mesin ini dan akan ikut terbuang juga panasnya. Dan yang fungsi yang ketiga itu adalah fungsi perlindungan, fungsi perlindungan dari part atau komponen di dalam mesin. Jadi si oli mesin ini akan melapisi komponen-komponen di dalam mesin sehingga tidak terjadi kerusakan. Kerusakan itu baik berupa karat ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Baik, itu fungsi dari oli mesin. Lalu yang kedua adalah kita perlu tahu juga oli mesin yang ada itu digunakan untuk apa. Yang pertama itu ada oli mesin yang khusus digunakan untuk kendaraan mesin diesel seperti ini, diesel, atau oli mesin yang khusus digunakan untuk kendaraan bensin gitu. Nah, jadi untuk oli mesin yang sudah dikhususkan untuk kendaraan diesel sebaiknya tidak dipakai di kendaraan mesin bensin, dan begitupun juga sebaliknya, oli mesin yang sudah dikhususkan untuk kendaraan mesin bensin tidak baik jika digunakan di kendaraan bermesin diesel. Akan tetapi ada beberapa merek oli yang olinya itu bisa digunakan di kedua mesin, baik itu di mesin bensin ataupun mesin diesel. Nah, akan tetapi jika sudah ada peruntukannya seperti ini, misalkan ini untuk kendaraan diesel, sebaiknya oli mesin ini digunakan untuk kendaraan diesel saja. Baik, itu dari penggunaan di tipe mesin. Lalu yang kita perlu ketahui selanjutnya adalah bahan baku dari oli itu sendiri. Jadi untuk oli mesin ini sebenarnya ada 3 jenis. 3 jenis itu adalah yang pertama oli mineral, dan yang kedua itu adalah oli sintetis atau disebutnya semi sintetis atau sintetis, dan yang ketiga itu adalah full sintetis. Nah, di sini ada contoh. Ini adalah contoh yang oli sintetik. Di sini adalah sintetik. Lalu ini adalah
untuk contoh oli yang full sintetis. Baik kendaraan oli mesin untuk kendaraan bensin maupun kendaraan diesel itu juga sama, memiliki 3 opsi, baik itu dari oli mineral, oli sintetis maupun oli full sintetis. Lalu apakah perbedaan dari ketiga jenis oli ini? Nah, yang membedakan adalah bahan pembuatan dari oli itu sendiri. Jadi kalau untuk oli mineral itu terbuat dari memang berasal dari minyak bumi yang diolah menjadi oli. Dan itu biasanya digunakan untuk kendaraan tahun 90-an ke atas. Lalu untuk kendaraan yang oli yang sintetis ini dia terbuat dari percampuran antara bahan mineral atau minyak bumi dicampur dengan zat-zat kimia atau zat aditif, sehingga terjadilah atau terbentuklah oli sintetis ini. Lalu kalau untuk oli full sintetis ini terbuat 100% dari memang bahan yang buatan atau zat aditif, sehingga tidak ada kandungan unsur dari minyak buminya. Nah, apakah yang membedakan dari ketiga bahan itu? Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan oli mineral itu yang dari minyak bumi, maka kandungan jelaganya atau kerak yang akan ditimbulkan pada oli itu cenderung akan lebih banyak dibandingkan dengan oli yang sintetis ataupun dengan oli yang full sintetis. Nah, sedangkan untuk oli yang sintetis ini, karena di sini sudah dicampur dengan zat aditif, maka untuk kerak yang akan dihasilkan nanti dari oli mesin tersebut tentunya akan lebih sedikit. Dan untuk jangka waktu yang dipakai ini akan bisa lebih lama dibandingkan dengan oli mineral. Lalu untuk oli yang full sintetis, di sini adalah kualitas bahan oli yang terbaik. Dan di sini maka dari hasil penggunaannya nanti jelaganya pun tidak akan sebanyak oli mineral ataupun oli yang sintetis. Nah, akan tetapi kekurangannya adalah karena memang oli full sintetis ini dibuat dengan menggunakan bahan yang khusus dan proses yang agak lebih panjang dibandingkan dengan oli mineral dan oli sintetis, maka biasanya harga oli full sintetis ini cenderung akan lebih mahal dari oli mineral dan juga oli sintetis ini gitu. Nah, untuk penggunaan secara bahan sih mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan di kendaraan sobat Autoblazer semua, dan juga kondisi keuangan dari sobat Autoblazer semua. Jika memang tidak bisa menggunakan oli full sintetis, mungkin alternatifnya kita bisa menggunakan oli yang sintetis saja sudah cukup gitu. Nah, itu tadi jenis oli dari bahan pembuatannya. Lalu jika kita mengenal oli, maka tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengenal kode-kode yang ada pada kemasan oli. Nah, di sini seperti misalkan di sini tertera adalah 5W30. Di sini ada contoh 5W30. Nah, ini adalah kode viskositas atau tingkat kekentalan oli. Dan kode ini pun bisa disebut adalah kode multigrade. Multigrade atau bisa dibilang oli ini bisa digunakan di dua suhu. Jadi untuk kode 5W30 ini adalah, maksudnya untuk 5W ini adalah kondisi kekentalan atau tingkat kekentalan ketika kondisi mesin dingin. Dan sedangkan 30 ini adalah kondisi kekentalan oli ketika suhu mesin tercapai atau suhu kerja atau suhu tinggi. Jadi untuk W di sini adalah melambangkan winter. Nah, di sini saya menggunakan contoh untuk SAE-nya 5W30. Nah, di sini adalah untuk kondisi mesin dingin, untuk kekentalannya 5, dan untuk kondisi mesin panas kekentalannya 30. Nah, bagaimana cara memilih berdasarkan SAE? Untuk pemilihan berdasarkan SAE ini dapat kita pilih dengan
melihat tahun pada kendaraan kita. Misalkan kendaraan kita adalah kendaraan yang baru, misalkan di 3 tahun ke bawah, itu cenderung untuk celah-celah di area mesinnya itu akan sedikit lebih rapat atau masih belum terlalu besar. Maka kita bisa memilih dengan SAE yang angkanya ini kecil. Misalkan di sini 5W atau mungkin 0W. Dan untuk angka di sini 5W ini dia semakin kecil angkanya, 0W, 5W itu dia akan semakin encer. Semakin tinggi nilainya atau semakin tinggi angkanya, maka oli tersebut akan semakin kental. Jadi misalkan oli 5W dengan oli 10W itu adalah lebih cair atau lebih tidak terlalu kental yang 5W. Sedangkan untuk yang 10W itu akan lebih kental. Nah, 10W dengan 15W itu akan lebih kental yang 15W gitu. Jadi angka ini akan menunjukkan tingkat kekentalannya pada saat kondisi dingin. Nah, misalkan mesin teman-teman sobat Autoblazer semua adalah kondisi mesin yang sudah berumur, misalkan 5 tahun ke atas. Nah, itu cenderung celah di komponen dalam mesinnya itu nanti akan lebih lebar atau lebih besar, sehingga memerlukan tingkat viskositas atau kekentalan yang lebih tinggi juga gitu, sehingga pelumasannya akan lebih maksimal. Nah, untuk SAE ini sendiri adalah nilai satuan yang sebenarnya sudah ditetapkan oleh sebuah standar organisasi yang menetapkan tingkat viskositas. Nah, lalu selanjutnya ada juga yang namanya di sini kode API service. Nah, selain tadi kode SAE, ada juga yang kedua itu yaitu kode API service. Nah, API service ini juga adalah sebuah lembaga di bidang otomotif yang memang menguji tingkat kualitas dari oli mesin. Nah, kode API service pada oli mesin di sini ada 2 huruf biasanya. Ada 2 huruf. Yang pertama ada SN untuk mesin bensin, S. Lalu yang kedua itu untuk mesin bensin, untuk mesin diesel di sini ada dengan kodenya CL4 gitu. Nah, apakah yang membedakan dari kode API service ini? Nah, untuk API service ini dikeluarkan secara bertahap. Jadi misalkan tahun ini dikeluarkan oli mesin dengan kualitas terbaik itu adalah SH, misalkan SH. Nah, tahun berikutnya akan dikeluarkan dengan kualitas yang lebih baik, dengan angka yang belakangnya itu akan meningkat. Misalkan dari SH sampai di tahun ini kode yang terbaiknya adalah SN. Nah, cara pemilihan berdasarkan kode API itu kita dapat melihat dari pedoman preparasi atau pedoman pemilik pada mesin kendaraan. Nah, jika memang di situ disarankan kita menggunakan SH misalkan, maka kita sudah bisa menggunakan oli mesin yang API servisnya SH ke atas, bukan SH ke bawah. Nah, di sini misalkan SN, berarti itu sudah bisa digunakan. Tetapi jika misalkan mesin kita direkomendasikan adalah menggunakan API servisnya SN, maka kita tidak bisa menggunakan kode API service SN ke bawah. Berarti kita hanya bisa menggunakan kode API service yang SN, seperti itu. Nah, itu adalah kode yang kedua pada kemasan oli, yaitu kode API service. Dan selanjutnya berapa lama atau berapa waktu yang kita perlukan untuk melakukan penggantian oli mesin. Nah, kalau berdasarkan buku servis atau pedoman pemilik, kendaraan 2015 ke atas itu bisa disarankan melakukan penggantian sampai dengan 10.000 km atau 6 bulan. Itu dalam kondisi pengendaraan normal. Atau jika teman-teman sobat Autoblazer sudah menggunakan oli full statis ini sudah bisa direkomendasikan sampai dengan 10.000 km. Nah, kondisi pengendaraan normal itu seperti apa? Kondisi pengendaraan normal itu adalah kondisi ya kita berjalan normal, ada stop and go, dan tidak terlalu banyak beban atau
kemacetan. Nah, kondisi-kondisi yang perlu dilakukan perawatan lebih cepat itu misalkan kita berkendara dalam kecepatan tinggi selama 80% dari waktu penggunaan mobil, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, itu adalah satu kategori yang memang diharuskan melakukan penggantian oli mesin yang lebih cepat. Atau kondisi lingkungan kita yang sangat berdebu, itu juga perlu dilakukan perawatan lebih cepat. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi di Jakarta ini yang memang sebenarnya kita itu cenderung akan lebih banyak bertemu dengan kemacetan. Nah, itu pun juga termasuk salah satu kondisi yang mengharuskan kita melakukan perawatan penggantian oli mesin ini lebih cepat. Karena idealnya 10.000 itu adalah berjalan secara normal, sedangkan ketika kita mengalami kemacetan, maka kita akan terdiam, kendaraannya terdiam, dan kilometer tidak bertambah, sementara mesin akan terus berputar. Nah, itu akan membuat oli mesin juga kualitasnya semakin berkurang, seperti itu. Jadi disarankan teman sobat TT Blazer semua melakukan penggantian 10.000 km, atau bisa disesuaikan dengan kondisi penggunaan kendaraan pada sobat TT Blazer semua. Lalu yang kedua, jika memang kondisi itu belum tercapai, misalkan mobilnya jarang digunakan dan ternyata selama 6 bulan itu sobat Auto Blazer belum mencapai 10.000. Nah, itu juga teman-teman sobat Auto Blazer disarankan untuk melakukan penggantian oli mesin. Kenapa 6 bulan? Jadi dari beberapa artikel yang saya baca, ketika segel oli ini dibuka, maka dalam waktu 6 bulan maka kualitas oli tersebut akan berkurang, sudah tidak bisa maksimal lagi melakukan tugasnya atau fungsinya dengan baik. Maka dari itu, ketika kita sudah 6 bulan akan tetapi kilometernya belum tercapai, kita disarankan untuk melakukan penggantian oli mesin. Baik, nah jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa selalu melakukan pengecekan pada oli mesin sobat Auto Blazer semua, paling tidak 1 bulan atau 2 bulan sekali. Kita perlu pastikan apakah terjadi pengurangan atau tidak, karena mungkin biasanya umumnya pada kendaraan yang sudah agak berumur itu nanti akan terjadi pengurangan, yang mungkin itu bisa terbakar atau masuk ke ruang bakar, ataupun terjadi kebocoran oli mesin. Nah, oli mesin tersebut perlu dipastikan agar selalu dalam kondisi cukup dan juga kualitasnya selalu baik. Ya, baik, jadi sekian untuk video kali ini para sobat Auto Blazer. Jangan lupa nantikan update video dari kami setiap minggunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami jika channel kami bermanfaat bagi para sobat Auto Blazer semua. Dan salam Auto Blazer.